Bab 261. Leon, mode selalu datang dan pergi, dan sebentar lagi, ini akan ketinggalan zaman sebelum kamu menyadarinya. Kita beli satu set saja. Tidak perlu beli banyak-banyak, kan? Kata Janice sambil memaksakan senyum. Tidak apa-apa, aku juga butuh beberapa tambahan baru untuk lemari pakaianku, jadi kenapa tidak membeli beberapa lagi selagi kita melakukannya? Kata Leon dengan acuh tak acuh. Tapi, Janice tergagap mendengar ini. Ia ingin mengubah pikiran Leon, tetapi sebelum ia bisa mengatakan apapun, Leon menyela, tidak ada tapi. Nona, bisakah Anda membantu saya mengemasi ini dan memasukkannya ke dalam tagihan saya? Ya, Tuan. Si pramuniaga sangat gembira mendengarnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan pelanggan yang murah hati seperti ini, dan dia segera menyadari bahwa pria ini mungkin seorang miliarder. Setelah menyadari hal ini, sikapnya berubah total, dan dia memasang senyum lebar di wajahnya. Lalu, seolah takut Leon akan berubah pikiran di detik berikutnya, dia menghilang ke konter dengan pakaian yang dipesannya. Janice benar-benar terpana melihat pemandangan ini. Sekarang pramuniaga itu sudah mengemasi pakaian-pakaian itu, dia tidak mungkin melakukan apapun untuk mengubah pikiran Leon. Jika dia melakukannya, itu akan mempermalukan Leon, apalagi dirinya sendiri. Itu hanya beberapa ribu dolar. Lagi pula, dia dan Leon sudah berteman selama bertahun-tahun, pastinya persahabatan mereka lebih penting daripada uang. Memikirkan hal ini, Janice menggertakkan giginya dan memutuskan untuk tidak lagi memikirkannya. Tuan, apakah Anda ingin membayar dengan kartu atau metode pembayaran lainnya? Tanya pramuniaga itu sambil menggerakkan jarinya di atas mesin kasir. Tahan dulu, kami ingin mencari-cari lagi, dan menambahkan beberapa hal lain ke dalam tagihan, jawab Leon. Apa, kamu mau lihat-lihat lagi? Apa lagi yang perlu kamu beli? Wajah Janice pucat pasi. Dia sudah kesulitan untuk berdamai dengan uang yang dihabiskan Leon dalam hitungan menit, dan dia khawatir dompetnya tidak akan mampu bertahan dari serangan berikutnya. Ada apa, Janice? Bukankah kau bilang kau juga ingin baju baru? Aku sudah selesai berbelanja sekarang, tapi kau belum selesai, jadi tentu saja aku akan membelikanmu juga. Leon sedikit bingung dengan reaksi Janice. Oh, wajah Janice memerah saat dia menyadari bahwa dia salah memahami maksudnya. Ayo, mari kita lihat-lihat bagian wanita untuk melihat apakah ada yang menarik perhatianmu, imbuh Leon sambil tersenyum. Tidak, tidak perlu. Pakaian di sini tidak cocok untukku, kurasa lebih baik kita mencari di tempat lain, katanya cepat. Dia membawanya ke toko mahal itu, bermaksud membelikannya jas yang bagus sebagai balasan atas bantuannya. Akan tetapi, Janice sendiri selalu berpakaian dengan bijaksana dan jarang berfoya-foya dengan pakaian mahal, jadi dia sangat terkejut melihat semua pakaian tersebut, yang harganya mencapai beberapa ribu dolar per potong. Bagaimana kau bisa tahu kalau kau belum melihatnya? Leon semakin bingung mendengarnya. Dia benar, Nona. Bagaimana kalau saya antar Anda ke bagian pakaian wanita, dan Anda bisa mencoba beberapa barang? Kalau tidak ada yang cocok untuk Anda bisa pergi dan melihat-lihat toko lain. Si pramuniaga itu berkata dengan antusias. Dia menyadari bahwa Leon mungkin seorang miliarder, tidak ingin kehilangan klien ini begitu saja. Jika dia bisa meyakinkan Janice untuk tinggal dan membeli beberapa barang, itu akan menambah komisinya. Bab 262. Tetapi, Janice tidak dapat memikirkan alasan apapun untuk menolak tawaran pramuniaga itu. Ayo, kita lihat saja. Leon meraih tangannya dan menyeretnya ke bagian wanita. Melihat bahwa tidak ada jalan keluar yang bisa diambilnya, Janice mendesah dan mengalah. Lagi pula, dia sudah di sini, tidak ada salahnya mencoba beberapa potong pakaian. Bahkan jika ternyata harganya di luar anggarannya, dia selalu bisa memilih untuk tidak membelinya. Janice berjalan ke departemen wanita dengan pemikiran ini. Nona, rok dan gaun ini adalah koleksi terbaru di toko kami. Saya yakin desainnya yang elegan akan terlihat sangat menawan pada Anda. Jadi, silakan coba beberapa di antaranya, kata pramuniaga itu sambil menunjuk deretan gaun cantik di depannya. Janice sedikit ragu.
Sekalipun dia tahu bahwa pakaian tersebut tidak murah dan dompetnya mungkin tidak sanggup membayar harganya, dia tetaplah seorang wanita sejati dan ingin sekali mencoba pakaian cantik tersebut. Bisakah Anda mengambil beberapa yang populer untuk kami lihat? Tanya Leon. Tentu saja, Tuan, gadis penjual itu menyeringai sambil memilih beberapa potong. Janice, kurasa ini akan cocok untukmu. Kenapa tidak kau pakai saja? Kata Leon sambil tersenyum. Baiklah. Janice sedikit ragu, tetapi dia terus berkata pada dirinya sendiri bahwa tidak ada salahnya mencoba pakaian itu. Karena itu, dia melangkah ke ruang ganti. Beberapa menit kemudian, dia muncul lagi, mengenakan berbagai pakaian yang dipilihkan pramuniaga untuknya. Pramuniaga itu bekerja di industri ini selama beberapa waktu dan karenanya, memiliki selera mode yang bagus. Semua pakaian yang dipilihnya sangat cocok dengan bentuk tubuh Janice dan melengkapinya dengan sempurna. Nona, Anda sangat cantik, semua pakaian Anda terlihat menakjubkan. Pramuniaga itu tak kuasa menahan diri untuk berseru. Sekalipun dia melebih-lebihkan demi bisnis, sebagian besar pernyataannya tetap berdasarkan kebenaran. Lagi pula, Janice adalah wanita cantik dengan tubuh ramping yang secara alami terlihat bagus dalam balutan pakaian apapun. Karena itu, ia tampak seperti supermodel dalam gaun-gaun mahal tersebut. Begitukah? Wajah Janice berseri-seri karena gembira. Seperti orang lain, dia suka dipuji. Tentu saja, kalau kamu tidak percaya, kamu bisa tanya saja pada pacarmu, kata pramuniaga itu sambil tersenyum. Pacar, Janice langsung tersadar dari lamunannya dan tersipu. Oh, dia teman kuliahku, bukan pacarku. Oh. Maaf, saya salah paham, kata pramuniaga itu sambil meminta maaf sambil menatap Janice dengan penuh arti. Dia tahu bahwa Leon dan Janice dekat, dan meskipun Janice menyangkal bahwa Leon adalah pacarnya, dia bisa menebak dengan kuat bahwa Leon adalah salah satu pengagumnya. Lagi pula, dilihat dari betapa murah hatinya Leon selama ini, tidak akan lama hingga dia bisa merebut hatinya. Wajah Janice semakin memerah. Dia tahu bahwa pramuniaga itu mungkin tidak mempercayainya, tetapi dia tidak tahu bagaimana meyakinkannya sebaliknya. Melihat ini, Leon segera berkata, Janice, pramuniaga itu benar. Kamu tampak luar biasa dengan pakaian ini. Janice sangat gembira mendengar pujian Leon, tetapi dia cepat murung ketika mengingat angka pada label harga. Bahkan pakaian yang paling murah sekalipun harganya sekitar $800, dan beberapa di antaranya bahkan memiliki label harga 5 digit. Bab 263. Ini jauh di luar anggarannya. Menurutku itu tidak terlalu istimewa. Tidak apa-apa. Ayo kita lihat-lihat toko lain. Janice mengembalikan pakaian itu kepada pramuniaga setelah berganti pakaian. Senyum di wajah gadis penjual itu membeku karena kekecewaan merasuki hatinya. Dia berharap beberapa barang itu akan menarik perhatian Janice. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, Janice adalah wanita cantik, dan tidak mengherankan jika Janice jauh lebih pemilih dalam hal mode. Mendengar hal itu, wajah pramuniaga itu berseri-seri saat sebuah ide muncul di kepalanya. Dia melangkah ke rak pakaian di seberang ruangan dan mengumumkan, Nona, ada gaun yang cantik di toko ini. Gaun itu adalah hasil karya salah satu perancang busana paling terkenal di negeri ini. Kualitasnya tak tertandingi dalam hal bahan atau desain, dan merupakan salah satu barang terindah yang kami pajang di toko ini. Leon dan Janice menoleh untuk melirik ke arahnya dan berhadapan langsung dengan gaun pendek berdesain rumit dengan tepi berumbai dan tali bahu mutiara. Mutiara yang indah itu berkilau di bawah cahaya toko seolah memanggil Janice untuk mencobanya. Gaun yang cantik sekali. Janice tak dapat menahan diri untuk berseru. Nona, tolong biarkan teman saya mencoba gaun ini, kata Leon. Biasanya, toko itu tidak mengizinkan orang mencoba gaun yang begitu indah sesuka hati, tetapi mengingat Leon adalah pelanggan yang murah hati, hanya butuh waktu sejenak untuk ragu sebelum pramuniaga itu memutuskan untuk menuruti permintaannya. Tidak apa-apa, Leon. Janice menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa gaun ini adalah salah satu gaun terbaik di toko, dan tidak mungkin dia mampu membelinya. Tidak ada salahnya mencobanya, bukan? Jawab Leon sambil tersenyum. Baiklah, Janice merasa sulit untuk menolaknya.
Ia belum pernah mencoba gaun secantik itu sebelumnya, dan ia penasaran bagaimana penampilannya saat mengenakannya. Lagi pula, pakaian cantik seperti ini hampir tidak dapat ditolak oleh wanita manapun, dan akhirnya, dia tidak dapat menahannya lagi dan memutuskan untuk mengambil gaun itu dari pramuniaga. Tak lama kemudian, ia keluar dari ruang ganti dengan gaun itu. Seluruh tubuhnya tampak memancarkan keanggunan dan pesona. Seolah-olah gaun ini dirancang khusus untuknya, menutupi lekuk tubuhnya dengan anggun namun tidak memperlihatkan apapun. Warnanya melengkapi warna kulit dan fitur wajahnya dengan sangat indah sehingga seolah-olah dia berkilauan di bawah cahaya. Kau tampak menakjubkan. Leon terkesiap. Meskipun Janice adalah gadis cantik, ia masih kurang anggun dan percaya diri, terutama jika dibandingkan dengan Iris atau Cynthia. Paling-paling, orang bisa setuju bahwa kecantikannya setara dengan Lily atau Ariel. Namun, gaun ini tampaknya menonjolkan semua kelebihannya. Betapa cantiknya wanita itu. Beberapa pelanggan di toko itu berhenti untuk mengaguminya. Mata para lelaki berbinar penuh kerinduan dan kekaguman, sedangkan mata para wanita mendidih karena iri. Apakah gaun ini terlihat bagus untukku, Leon? Dari reaksi semua orang, Janice dapat melihat bahwa gaun ini jauh lebih menakjubkan daripada yang ia kira sebelumnya. Ya, gaun ini dibuat untukmu. Ayo kita beli. Leon mengangguk. Apa? Janice tersentak ngeri. Dia memeriksa label harga di ruang ganti tadi, dan hampir pingsan saat melihatnya. Gaun ini harganya hampir $10.000. Ini bukan lagi pertanyaan apakah dompetnya sanggup menanggung akibatnya, dia bahkan tidak mampu membeli gaun ini sama sekali. Bab 264. Nona, tolong tambahkan gaun ini dan pakaian lain yang sudah dicoba Janice ke dalam tagihan. Saya akan mengambil semuanya, Leon berkata dengan percaya diri. Baik, Tuan, saya akan langsung menagihnya. Pramuniaga itu sangat gembira. Ia segera memasukkan pakaian-pakaian itu ke dalam kantong kertas, seringai di wajahnya begitu lebar sehingga pipinya bisa terbelah kapan saja. Tunggu, Nona, saya tidak mau satu pun dari mereka. Janice segera melangkah maju untuk menghentikannya. Janice, kamu tampak luar biasa dengan pakaian ini. Kenapa kamu tidak menginginkannya? Leon bingung dengan hal ini. Wajah Janice memerah karena malu, tetapi dia tidak bisa lagi menyembunyikan rasa malunya. Dia berbisik kepadanya, aku tidak punya uang sebanyak itu. Tidak punya uang. Wajah pramuniaga itu pucat pasi. Dia pikir Leon adalah orang kaya dilihat dari kemurahan hatinya tadi, tapi sekarang, dia tampaknya sadar bahwa mereka berdua telah membodohinya selama ini. Tuan, apakah Anda masih menginginkan pakaian ini? Tanyanya, senyumnya membeku di wajahnya. Sebagai seorang pramuniaga yang terlatih di sebuah toko busana mewah, betapapun marahnya dia tidak bisa kehilangan kesabarannya terhadap pelanggan manapun. Tentu saja kami mau, jawab Leon tanpa ragu sedikit pun. Apa kau sudah gila, Leon? Pakaian-pakaian ini harganya puluhan ribu dolar, aku sama sekali tidak mampu membelinya. Janice kehilangan ketenangannya. Dia tidak mengerti mengapa Leon masih mencoba untuk berpura-pura pada saat ini. Jangan khawatir, saya sanggup. Nona, saya akan membayar dengan kartu, kata Leon sambil tersenyum, seraya menyerahkan kartu banknya kepada pramuniaga. Wajah gadis penjual itu berseri-seri karena kegirangan ketika ia mengenali kartu kredit River City Bank. Fakta bahwa Leon memiliki kartu ini membuktikan bahwa ia memiliki latar belakang yang luar biasa kaya, sehingga ia dapat dengan mudah membayar tagihannya. Walaupun dia masih tidak mengerti mengapa Janice bertindak aneh, gadis penjual itu memutuskan untuk mengabaikannya dan malah mengambil kartu itu darinya. Janice tertegun saat melihat Leon menggesek kartunya. Leon, pakaian ini harganya puluhan ribu dolar. Dari mana kamu mendapatkan semua uang ini? Dia mengetahui latar belakang Leon, dia adalah seorang yatim piatu sejak lahir, dan belum lama ini, dia mengalami perceraian dan diusir dari rumah mantan istrinya tanpa membawa apapun atas namanya. Dia pikir Leon mungkin hanya punya, paling banyak, beberapa ribu dolar untuk bertahan hidup, tetapi tidak pernah dalam mimpinya yang terliar dia berpikir dia akan mampu membayar jumlah besar ini tanpa berpikir dua kali. Ini sungguh tidak dapat dipercaya.
Aku terlibat dalam perjudian batu beberapa waktu lalu dan berhasil menghasilkan banyak uang darinya, Leon akhirnya menjawab setelah ragu-ragu sejenak. Dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak kepada Janice, mengingat hal itu melibatkan terlalu banyak hal teknis, jadi dia memutuskan untuk mengabaikannya. Apa itu judi batu? Tanya Janice dengan nada kosong. Dia tidak pernah terlibat dalam industri terkait sebelumnya, jadi tidak mengherankan jika dia tidak pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Yah, ini melibatkan banyak keberuntungan. Ini seperti membeli tiket lotre, Anda menghabiskan beberapa ribu dolar untuk membeli batu mineral, dan jika ternyata itu adalah batu giok atau batu permata yang berharga, Anda akan bisa mendapatkan keuntungan dalam semalam. Leon mencoba menjelaskannya sesingkat mungkin. Apakah, bukankah ini perjudian? Wajah Janice memucat. Dia tidak tahu bahwa ini adalah perjudian. Dia tidak yakin apakah itu adalah karir yang sah dan mengira Leon terlibat dalam sesuatu yang melanggar hukum. Leon, perjudian itu berbahaya. Tolong dengarkan aku, kamu tidak boleh mencoba hal seperti ini lagi. Bab 265. Wajah Janice dipenuhi kekhawatiran, berharap Leon akan menuruti nasihatnya dan melupakan semua ini sebelum terlambat. Leon tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Ia tahu bahwa Janice salah memahami sifat pekerjaannya, tetapi ia tahu bahwa Janice hanya ingin membantu, jadi ia tidak mencoba menentangnya. Baiklah, aku janji tidak akan melakukannya lagi, katanya sambil tersenyum. Satu-satunya alasan dia terjun dalam bisnis itu adalah karena dia mencoba mendirikan Energy Convergence Circle, dan dia tahu bahwa industri ini tidak seperti yang terlihat di luar. Jika dia terlibat lebih jauh dan orang lain menemukan bahwa dia mampu merasakan energi spiritual batu-batu itu, konsekuensinya akan mengerikan. Jika itu terjadi, dia bahkan tidak bisa menjamin keselamatannya sendiri. Oleh karena itu, itulah pertama dan terakhir kalinya ia mencoba berjudi pada batu permata, dan ia tidak pernah sekalipun berharap bisnis ini akan memberinya kekayaan. Baguslah. Janice merasa lega mendengarnya. Namun, sedetik kemudian, ia tampak mengingat sesuatu dan menambahkan, meskipun kamu menghasilkan banyak uang, Leon, kamu harus membelanjakannya untuk sesuatu yang akan mendatangkan keuntungan lebih besar, seperti mobil atau rumah. Mengingat kamu tidak memiliki keduanya, kamu mungkin akan membutuhkan uang lebih cepat dari yang kamu kira. Kamu tidak boleh membelanjakannya untuk barang-barang material seperti pakaian. Jangan khawatir, aku selalu bisa menghasilkan uang lagi, jadi jangan khawatirkan aku, Leon meyakinkannya. Sekarang Iris sudah berjanji memberinya 10% dari bonus tahunan perusahaan, dia bisa dengan mudah mendapatkan 4 atau 5 juta dolar ke sakunya setiap tahun. Oleh karena itu, beberapa ribu dolar yang dihabiskannya untuk pakaian hari itu tidak menjadi masalah sama sekali. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Kau sama sekali tidak berasal dari keluarga kaya, dan sungguh keterlaluan kau menghabiskan beberapa ribu dolar begitu saja. Kenapa kau tidak menyimpan pakaian itu untuk dirimu sendiri, sementara aku mengembalikan milikku? Aku tidak ingin kau menghabiskan begitu banyak uang untukku, kata Janice dengan khawatir. Ia sama sekali tidak tahu berapa penghasilan Leon dari perdagangan terakhirnya. Ia mengira Leon memperoleh beberapa ratus ribu dolar, tetapi tanpa sepengetahuannya, Leon membawa pulang 14 juta dolar hari itu. Leon adalah temannya dan, mengetahui bahwa dia tidak mempunyai rencana apapun untuk masa depannya, dia ingin memberinya pelajaran tentang bersikap bijaksana dalam mengelola uang. Namun, Leon yakin dia tidak akan bertindak seperti ini jika dia tahu kebenarannya. Melihat bahwa dia akan menyerbu ke meja kasir untuk menghentikan pramuniaga itu, Leon segera meraih lengannya dan memprotes, dengarkan aku, Janice. Aku selalu berterima kasih padamu karena telah merawatku saat kita kuliah bersama, dan lagi pula, kita berteman. Pakaian ini hanyalah hadiah terima kasih dariku, dan aku sungguh berharap kamu akan menerimanya. Aku akan kecewa jika kamu tidak menerimanya. Tapi pakaian ini terlalu mahal, aku tidak mungkin bisa membawanya. Janice menggelengkan kepalanya, tetapi Leon memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain persahabatan kita. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak pernah menganggapku sebagai teman, seperti Dominic dan yang lainnya? Apa yang kamu bicarakan? Aku selalu memperlakukanmu seperti teman.
kata Janice kesal. Baiklah, sudah selesai. Kalau begitu, ayo kita pergi. Leon menyeretnya keluar dari toko tanpa menunggu jawabannya. Terima kasih, Leon, katanya sambil mendesah setelah mereka meninggalkan toko. Ia tahu Leon bukan berasal dari keluarga kaya dan tidak berniat menerima hadiah sebesar itu darinya, namun karena Leon bersikeras, ia pun tidak mau terus menolaknya karena takut melukai harga dirinya. Kita berteman, kau tidak perlu bersikap begitu sopan padaku. Lagi pula, tidak ada jaminan tentang masa depan. Mungkin aku akan membutuhkan bantuanmu lain kali, katanya bercanda. Jangan khawatir, jika kamu butuh sesuatu, aku akan selalu membantu. Bahkan jika itu berarti aku harus memberimu makan dan pakaian. Bab 266. Janice terkekeh saat mengucapkan hal itu, tetapi setelah beberapa saat, dia menyadari betapa pernyataannya dapat dengan mudah disalahpahami, dan tersipu malu. Leon sama sekali tidak menanggapinya dengan serius dan malah menunjuk ke sebuah toko kosmetik yang tidak jauh dari mereka. Bukankah kamu juga ingin membeli kosmetik, Janice? Toko di sana terlihat bagus, bagaimana kalau kita pergi melihatnya? Baiklah, Janice setuju, dan mereka berdua melangkah bersama. Ini adalah toko kosmetik berantai yang terutama menjual produk-produk tata rias kelas menengah dan atas, termasuk merek-merek internasional terkenal yang menyediakan produk-produk perawatan kulit, parfum, dan juga produk-produk kosmetik. Mereka berdua berjalan memasuki toko. Mungkin saat itu hari Sabtu, tetapi seluruh toko penuh sesak oleh orang-orang, dan hanya beberapa asisten penjualan yang tersedia tampak kewalahan oleh kerumunan orang. Leon dan Janice berputar-putar di sekitar toko beberapa kali, tetapi bahkan pada saat itu, tidak ada asisten penjualan yang datang melayani mereka. Setelah berkeliling toko selama beberapa saat, mereka berdua akhirnya melihat seorang pramuniaga yang sedang senggang dan menghampirinya. Halo, saya sedang mencari alas bedak dengan khasiat pelembab yang bagus. Apakah Anda punya rekomendasi? Janice bertanya dengan sopan. Semua produk diberi label dengan deskripsi dan harga masing-masing, sebaiknya Anda lihat sendiri. Anda bisa datang ke saya setelah Anda membuat keputusan. Pramuniaga itu sedikit kesal, mengingat dia baru saja duduk untuk minum air sebentar di tengah kesibukannya. Tidak hanya itu, tata rias berbeda dengan pakaian, tata rias hadir dalam berbagai jenis, yang cocok untuk warna kulit berbeda yang memerlukan penjelasan yang sangat teliti. Karena kerumunan, dia tidak punya waktu atau kesabaran untuk menjelaskan setiap detail kepada Janice. Leon dan Janice dapat memahami betapa bingungnya dia dan tidak marah sama sekali. Saya dengar Elegante Group bagus. Saya rasa kita ingin mencoba produk mereka, kata Leon sambil tersenyum. Karena dia adalah produsen produk-produk Elegante Group, dia tahu bahwa keefektifannya setara dengan banyak merek internasional ternama, dan bermaksud merekomendasikan beberapa produk mereka kepada Janice. Produk-produk Elegante Group sedang populer selama beberapa hari terakhir, dan stok kami hampir habis terjual kecuali 2 atau 3 unit yang tersisa. Ikutlah dengan saya. Meskipun merasa sedikit kesal, pramuniaga itu tetap menuntun Leon dan Janice ke rak pajangan yang berisi 3 set produk Elegante Group. Setiap set harganya $1,700. Apakah Anda membayar dengan kartu? Tanya pramuniaga itu singkat. Apa, 1.700? Kenapa harganya mahal sekali? Mulut Leon menganga. Itu tidak terlalu mahal. Banyak merek internasional yang harganya ratusan dolar hanya untuk satu produk, apalagi untuk satu set. Janice menatapnya dengan bingung. Popularitas Elegante Group terus meningkat selama beberapa hari terakhir, dan bahkan Janice mendengar tentang produk mereka. Meskipun $1.700 tidaklah murah, tetapi itu jauh lebih baik daripada kebanyakan merek internasional, belum lagi produk-produk Elegante Group mempunyai reputasi yang baik. Namun, bukan itu yang membuatnya bingung, dia tidak dapat mengerti mengapa Leon begitu terkejut dengan harga produk-produk ini padahal beberapa menit yang lalu, dia bahkan tidak peduli ketika membayar puluhan ribu untuk pakaian. Tentu saja, Janice tidak tahu bahwa Leon tidak terkejut dengan harganya, melainkan oleh besarnya margin keuntungan produk tersebut. Leon adalah orang yang memproduksi semua produk Elegante Group, jadi dia tahu bahwa harga pabrik setiap produk hanya sedikit di atas $500. Bab 267.
Menurut perhitungannya, harga jual akhir yang disarankan hanya $1.000, paling banyak, tetapi sekarang, toko ini menjualnya pada harga $1.700, jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut dengan harga tersebut? Kamu sebut ini mahal. Lucu sekali. Kalau kamu benar-benar bangkrut dan tidak mampu membeli apapun di sini, jangan masuk ke toko ini. Pramuniaga itu mengerutkan kening padanya. Dia sangat jelas memperingatkan mereka agar tidak mengganggunya kecuali mereka benar-benar ingin membeli suatu produk, dan sekarang dia telah membuang-buang waktunya, dia tidak dapat menahan rasa marahnya. Leon sedikit malu mendengarnya. Masih ada sekitar $10 juta di rekening banknya, dan sejujurnya, beberapa ribu dolar tidak terlalu berarti baginya. Dia hanya sedikit terkejut dengan perbedaan antara harga pabrik dan harga jual akhir, dan tidak dapat memahami apa yang salah. Lagi pula, Elegante Group menjual setiap set kepada Wick Group dengan harga $400 per buah, dan satu-satunya penjelasan untuk harga yang keterlaluan ini adalah karena Wick Group menaikkan margin keuntungan. Jika ini benar, Wick Group sungguh serakah tak terkira. Sayang, produk-produk Elegante Group telah menjadi tren di kota kita selama beberapa hari terakhir. Bisakah kamu membelikanku produk-produk mereka untuk dicoba? Tentu saja, sayangku. Apapun yang kau mau. Tiba-tiba, sepasang muda-mudi melangkah masuk ke dalam toko. Nona, kami ingin membeli satu set produk perawatan kulit dari Elegante Group, kata pria itu kepada pramuniaga. $1.700 per set. Apakah Anda ingin membayar dengan kartu atau yang lain? Jawab pramuniaga itu dengan nada robotik. Apa, 1.700? Gadis itu terkejut mendengarnya karena raut wajahnya menunjukkan ketidaksetujuan. Aku berada di pusat perbelanjaan lain dengan sahabatku tempo hari, dan setiap set harganya hanya sedikit di atas $900, tetapi kau menjualnya dengan harga 1.700. Itu perampokan di siang bolong. Pria itu, yang baru saja akan menggesek kartunya, tidak senang mendengarnya. Hei, tidak apa-apa jika Anda ingin menjualnya dengan harga beberapa ratus dolar lebih tinggi, tetapi ini harganya hampir 2 kali lipat, itu mengerikan. Si pramuniaga, yang sudah geram dengan kemarahan Leon, akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Dia membentak, baiklah, kalau kamu tidak mampu, pergilah dari sini dan cari tempat lain yang bisa kamu beli. Kami sudah ke tempat lain, dan semuanya sudah habis terjual. Kalau bukan karena Anda satu-satunya toko di kota ini yang masih menjualnya, kami tidak akan datang ke sini. Gadis itu kesal mendengarnya. Dia selalu terganggu dengan bintik-bintik di wajahnya, dan beberapa hari yang lalu, dia mendengar dari temannya bahwa Elegante Group menjual produk yang dapat memudarkan bintik-bintik di wajahnya, dan dia bersemangat untuk mencobanya. Baiklah, ambil atau tinggalkan saja. Produk-produk Elegante Group sedang menjadi tren akhir-akhir ini, dan semuanya ludes terjual di mana-mana, itu sebabnya harganya melambung tinggi. Kami satu-satunya tempat di kota ini yang masih memilikinya, dan meskipun begitu, kami hanya punya 3 set tersisa. Harganya 1.700, ambil atau tinggalkan saja. Gerutu pramuniaga itu. Kamu, pasangan itu sama-sama mendidih karena marah, tetapi mereka tahu tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Baiklah, aku akan melakukannya. Leon cepat-cepat menyimpulkan. Karena tempat lain menjualnya pada harga $900, itu berarti Wick Group tidak menaikkan harganya terlalu tinggi. Sebaliknya, mungkin kesalahan ada di toko ini, mereka menyadari betapa larisnya produk tersebut dan sengaja menaikkan harga untuk mendapat keuntungan lebih besar. Itu perampokan di siang hari. Benar sekali, terima atau tinggalkan saja. Tiba-tiba, seseorang mencibir dari belakang mereka. Bab 268. Brody dan Marilyn berjalan ke arah mereka, lengannya melingkari pinggang Marilyn dengan erat. Sudah lama sejak terakhir kali Leon bertemu Marilyn, dan sekilas, ia tahu bahwa berat badan Marilyn bertambah. Meskipun ia mengenakan pakaian longgar untuk menyembunyikan bentuk tubuhnya, tak seorang pun dapat menyangkal kenyataan bahwa ia sedang hamil besar. Tuan Sullivan, saya tidak tahu Anda akan datang. Sikap pramuniaga itu berubah total begitu dia melihatnya. Saya di sini untuk melakukan inspeksi mendadak. Ekspresi Brody tetap angkuh dan arogan seperti sebelumnya. Tos serba ini milik Sullivan Enterprises,
dan semua cabang di Springfield City berada di bawah pengawasannya karena dia adalah manajer yang mengawasi operasi mereka. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Tanyanya. Tuan Sullivan, orang-orang ini ingin membeli produk perawatan kulit dari Elegante Group tetapi mengeluh tentang harganya. Mereka membuat keributan, kata pramuniaga itu sambil menunjuk Leon dan yang lainnya dengan ekspresi jijik. Siapa yang berani membuat masalah di bawah pengawasanku? Brody mengejek sambil melirik ke arah yang ditunjuk pramuniaga itu dan berhadapan langsung dengan Janice. Bibir merah Janice dan wajah mungilnya membuatnya mudah menonjol dari orang banyak, dan gaun pendek berumbai yang dikenakannya memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna. Kakinya yang panjang dan ramping, ditutupi stoking tipis, diakhiri dengan sepasang sandal berujung terbuka berwarna kopi yang memancarkan keanggunan dan sedikit kesan seksi. Parasnya yang cantik dengan mudah menarik hati orang lain, tidak mengherankan jika Brody memperhatikannya pada pandangan pertama dan tidak bisa mengalihkan pandangannya. Betapa cantiknya wanita itu. Secercah nafsu melintas di mata Brody. Sebagai pewaris Sullivan Enterprises, ia tumbuh dalam kekayaan dan kekuasaan, dan karenanya memiliki cukup banyak pengalaman dengan wanita muda yang cantik. Meskipun demikian, ini adalah pertama kalinya ia begitu dekat dengan seseorang yang secantik Janice. Meskipun Marilyn sendiri tidak terlalu buruk, penampilannya terlihat jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan Janice. Cukup, Janice merasa tidak nyaman melihat tatapan mata Brody. Bukan saja Brody tidak menghiraukan peringatannya, tapi kekesalan di wajahnya membangkitkan godaan lain dalam dirinya. Sekalipun dia tidak tahu apakah wanita cantik ini milik seseorang, dia bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk mendapatkannya. Saat memikirkan ini, Brody secara naluriah melirik pria yang berdiri di sebelah Janice dan tertegun saat menyadari bahwa itu tidak lain adalah Leon. Aku tidak percaya itu kamu, Leon Wolf. Terakhir kali dia melihat Leon adalah di pasar loak ketika Leon memukulinya dengan sangat parah hingga kakinya patah. Dia baru saja pulih dari cederanya belum lama ini, dan bahkan sekarang, dia masih berjalan dengan sedikit pincang. Karena itu, kebenciannya terhadap Leon menjadi lebih dalam dari sebelumnya. Kebetulan sekali, Brody Sullivan, kata Leon dingin. Meskipun dia sudah melupakan pengkhianatan Marilyn dan menerima kenyataan bahwa mereka tidak lagi berbagi masa depan, hal itu tidak berarti hal yang sama bagi Brody. Pria ini mencuri istrinya, jadi bagaimana dia bisa memaafkan dan melupakannya dengan mudah? Siapa dia, Leon? Kau kenal dia? Janice terkejut saat mengetahui bahwa Leon dan Brody tidak hanya saling kenal, tetapi mereka juga tampaknya sudah berteman lama. Bab 269. Ini mantan istriku dan bajingan yang tidur dengannya. Leon menjawab dengan tenang tanpa sedikit pun tanda-tanda kemarahan atau emosi yang muncul dalam dirinya. Oh, Janice tercengang mendengar ini. Dia mendengar tentang perceraian Marilyn dan Leon yang berantakan, dan tidak dapat menahan rasa jijik atas perlakuan buruk Leon. Meskipun dia seorang yang pemalu dan tertutup, dia tetap tidak dapat menahan rasa marahnya terhadap Leon dan ekspresi wajahnya langsung berubah menjadi permusuhan. Leon, aku tidak pernah menyangka kau akan menemukan wanita lain secepat ini setelah perceraian kita. Kurasa aku meremehkan kemampuanmu untuk menjilat wanita dan menipu mereka. Marilyn sangat marah mendengarnya. Dia yakin bahwa Leon akan sangat akur setelah perceraian mereka dan tidak akan pernah bisa menemukan pasangan lagi. Tetapi yang mengejutkannya, dia malah menjalin hubungan dengan salah satu wanita tercantik di kota, Iris Yang. Bukan hanya itu saja, kini ia tampaknya tengah berkencan dengan wanita lain yang sangat menarik. Mereka berdua jauh lebih cantik daripadanya, dan dia merasa kesal karenanya. Kau pasti bercanda, Mary sayang. Wanita ini sangat cantik, bagaimana mungkin dia bisa menjadi pacar baru Leon? Kau benar-benar melebih-lebihkannya. Brody mengejek. Janice bahkan lebih cantik daripada beberapa selebriti di layar lebar, dan pastinya, dia punya banyak pengagum untuk dipilih, jadi bagaimana mungkin dia bisa memilih orang yang tidak berguna seperti Leon dibanding mereka? Kau benar, Leon Wolf tidak akan pernah bisa menemukan pacar. Marilyn mengangguk dan langsung merasa jauh lebih baik. Dia punya dugaan kuat bahwa Janice, seperti Iris, mungkin hanya berteman dengan Leon, dan mereka belum tentu berpacaran.
Apa maksudmu? Leon tidak akan pernah bisa menemukan pacar. Aku pacarnya. Janice melotot ke arah mereka sambil mengulurkan tangan untuk meraih lengan Leon. Janice, jantung Leon berdebar kencang saat merasakan kehangatan kulit Janice di tubuhnya. Ia menoleh untuk menatapnya dengan tidak percaya. Saat dia melihat Janice mengedipkan mata padanya secara diam-diam, dia langsung tahu apa yang coba dilakukannya. Terima kasih, Nona baik, karena telah meninggalkan Leon demi orang lain. Kalau tidak, aku tidak akan pernah bisa menemukan pria setampan dan perhatian seperti dia. Katanya kepada Marilyn. Dengan itu, dia bahkan menempelkan kepalanya dengan lembut ke bahu Leon sebagai tanda dendam. Ini tidak mungkin. Marilyn dan Brody mendidih karena marah. Karena Janice mengakui bahwa dia adalah pacar Leon, tidak mungkin ini palsu. Menurut Marilyn, dia tidak akan keberatan jika Leon menemukan pacar baru yang berpenampilan biasa-biasa saja yang bisa dengan mudah dia pamerkan. Tetapi masalahnya, Janice jauh lebih cantik daripadanya dan melampauinya dalam hampir semua hal. Rasanya seperti ada yang menamparkan wajahnya. Di sisi lain, Brody tidak merasa lebih baik. Ia yakin bahwa ia jauh lebih baik daripada Leon dalam segala hal, tetapi sekarang, pacar baru Leon bahkan lebih cantik daripada istrinya. Orang hanya bisa membayangkan kengeriannya. Bukan hanya itu saja, selama sepersekian detik, dia tidak dapat menahan perasaan jijik terhadap istrinya. Abaikan saja mereka, Janice. Ayo pergi. Bab 270. Leon, dengan lengannya masih melingkari pinggang Janice, hendak berbalik dan pergi. Lagi pula, dia sudah melupakan perceraiannya, dan Janice sudah membantunya mendapatkan kembali harga dirinya di hadapan Marilyn dan Brody. Tidak ada gunanya berlama-lama pada masalah ini lebih lama lagi. Tunggu, kita belum membeli apapun, bisik Janice dengan suara lembut yang menggelitik telinganya. Produk-produk di sini terlalu mahal, kita tidak perlu membeli apapun. Jika kamu ingin mendapatkan sesuatu dari Elegante Group, aku selalu bisa mendapatkannya. Aku bahkan akan membelikan kalian dua. Jawabnya sambil tersenyum. Karena dia adalah produsen produk Elegante Group, dia tahu bahwa dia dapat dengan mudah menambahkan lebih banyak serum ke dalam produk untuk membuatnya lebih efektif sebelum memberikannya kepada Janice. Tidak, saya mau ini. Harganya cuma $1.700. Nona, tolong berikan saya satu set ini. Serunya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur, $1.700 bukanlah jumlah yang banyak, dan dia dapat dengan mudah membelinya jika itu berarti Leon dapat memenangkan kembali harga dirinya di hadapan Marilyn. Leon ragu sejenak, lalu menyadari bahwa Janice mencoba membantunya, jadi dia tidak mencoba menghentikannya lagi. Lagi pula, $1.700 tidak berarti apa-apa baginya. Itu tidak akan cukup. Harganya sudah naik sekarang, dan sekarang harganya $17.000. Kata Brody sambil mencibir. Dia tidak bisa membiarkan Leon pergi dengan penuh kemenangan. Apa? $17.000? Apa yang kau bicarakan? Janice ternganga. Double. $34.000. Brody mengacungkan dua jarinya ke arah mereka dengan gembira. Berani sekali kau, Brody Sullivan. Berani sekali kau menaikkan harga begitu saja. Gerutu Leon, wajahnya muram. 3 kali lipat, $51.000. Brody mengacungkan jari lainnya tanpa menatap Leon. Kau, Janice sangat marah hingga seluruh wajahnya memerah, tetapi dia tahu tidak ada yang bisa dimenangkan dalam hal ini. Sudahlah, Leon. Aku tidak menginginkan ini lagi. Ayo pergi. Dia menarik lengannya, bermaksud untuk mengakhiri ini. Tidak, aku akan menyelidiki ini sampai tuntas, dan setelah aku selesai dengannya, kita lihat siapa yang tertawa. Leon marah. Dia tidak bermaksud untuk mempermalukan Brody sebelum ini, tetapi tindakan Brody yang menaikkan harga dengan sengaja membuatnya gusar. Apa kau akan melawanku? Dalam mimpimu, Leon. Toh serba ini milik perusahaanku, dan aku manajer yang mengawasi cabang-cabangnya, jadi aku yang memegang kendali di sini. Bagaimana kau akan menang melawanku? Brody terkekeh, matanya berbinar penuh kemenangan. Selama dia menolak, Leon tidak akan pernah bisa mendapatkan produk yang dia inginkan, tidak peduli berapa banyak uang yang dia tawarkan. Jangan gegabah, Leon. Tidak mungkin kau akan menang,
kata Janice cemas. Ia tidak dapat menahan rasa bersalahnya. Jika ia tidak mencoba mempermalukan Marilyn dan Brody, semua ini tidak akan terjadi. Dia khawatir Leon akan semakin dipermalukan oleh pertemuan ini. Leon menepuk tangannya untuk menenangkannya, lalu menoleh menatap Brody. Jangan terlalu berharap, Brody. Meskipun toko ini milik Sullivan Enterprises, tidak ada satupun produk, terutama milik Elegante Group, yang menjadi milikmu. Sekarang cabang ini telah dengan sengaja menaikkan harga ke tingkat yang sangat tinggi. Saya akan melaporkan kejadian ini ke Departemen Distribusi Produk, dan kita lihat apa yang terjadi.